Julik and Sam and Mani, Viking and Sam and Mani, Navrogen. Saya butuh 1 triliun. Ia datang bagai bisik angin, membelah arwah, menutup dingin, gelap menyerah pada tangan tenang, namanya abadi di tiap bayang yang menyerang. Di tanah Arat Nasun yang tak pernah rukun, nama Om Sansan beredar seperti bisikan angin malam yang tak pernah benar-benar sunyi. Ada yang menyebutnya pawang sejati, ada pula yang memandangnya sebagai nukut berwajah ramah. Ketika dicermati, terlalu halus untuk ditakuti, terlalu keras untuk diberi empati. Ia datang tanpa gembar-gembor sugesti, hanya wajah bersahaja dan tangan yang seolah menyimpan rahasia lautan yang sakti. Setiap kali arwah dari Dark Arat Nasun dikirim oleh Sigit Rendang, tubuh-tubuh warga berguncang, bibir mereka menggumam bahasa tak dikenal. Dan di sanalah Om Sansan muncul, menetralkan kerasukan seakan menyapu debu di jendela sore. Sederhana namun mustahil. Bayangkan, seorang pria biasa berjalan di antara kerumunan panik, menyentuh dahi yang dipenuhi jerit gaib, dan tiba-tiba hening. Semua kembali normal, seakan teror hanyalah mimpi buruk yang terlalu cepat usai. Di mata warga, ia bukan sekadar penolong, melainkan harapan yang berwujud daging. Plato akan menyebutnya sebagai bayang-bayang dari bentuk ideal sang penyelamat. Bukan dewa, bukan manusia sepenuhnya, tapi figur perantara yang mengguncang logika. Kamus, sebaliknya, mungkin melihatnya sebagai absurditas yang membahagiakan. Ketika penderitaan massal menemukan penghiburannya bukan dalam sistem, melainkan dalam tubuh seorang lelaki yang entah kenapa dipercaya. Dan begitulah, Om Sansan berdiri di tengah dunia yang setengah nyata, setengah dongeng tanpa akta, membuat nalar bertanya, apakah ia benar-benar penyelamat dalam kudeta, atau hanya ilusi kolektif yang terlampau indah untuk dilepaskan dengan sukacita? Om Sansan, bagi sebagian warga Arat Nasun, bukan hanya pawang. Ia adalah penetralisir arwah dari Dark Arat Nasun. Arwah-arwah yang dikirim oleh Sigit Rendang, seolah utusan gelap yang menyelinap ke tubuh manusia. Saat orang-orang jatuh bergelimpangan seperti kehilangan jiwa, mata putih terbalik sambil tertawa, lidah bergetar melafalkan bahasa asing seperti kambing etawa. Om Sansan melangkah tanpa dakwah, wajahnya ramah penuh wibawa, lalu mengusir arwah yang jemawa. Ia menaruh tangannya perlahan di bahu, di dahi, atau kadang hanya di udara. Lalu tubuh yang tercekik kegelapan itu seketika lega, seakan seluruh kesakitan hanyut dalam satu sentuhan. Nietzsche mungkin akan memanggilnya Zarathustra yang lembut, sosok yang bukan datang untuk menghardik, melainkan untuk menenangkan. Sigmund Freud, di sisi lain, bisa saja membaca momen itu sebagai terapi primitif, semacam rekonsiliasi antara histeria massal dan figur ayah yang menenangkan ketakutan anak-anaknya. Namun warga Arat Nasun tidak peduli tafsir. Mereka percaya Om Sansan adalah jawaban yang mutakhir ketika arwah jahat menyusup ke ruang hidup mereka yang hampir afkir. Yang membuat Om Sansan ditunggu-tunggu bukan sekadar kuasanya, melainkan kehadiran yang mengajarkan satu hal. Di dunia yang terus diporak-porandakan kegelapan, masih ada wajah ramah yang tidak menuntut apa-apa selain keyakinan. Ironisnya, wajah ramah itulah yang membuat semua orang menggantungkan hidup padanya. Seakan ramah bisa melawan maut. Di sebuah malam yang dipenuhi kabut pekat, Om Sansan berhadapan dengan Tal Bantal, seorang nukut yang telah menyerahkan dirinya pada Dark Arat Nasun. Tugasnya mengerikan, menculik para bauti yang dimandati oleh Sigit Rendang. Pertarungan itu bukan sekadar benturan tubuh, melainkan duel jampi-jampi yang menyalakan langit yang lusuh, menggetarkan tanah yang hampir runtuh, dan membuat warga hanya mampu bersembunyi di balik pintu. Saat Tal Bantal melafalkan mantra dengan gaduh, udara seolah pecah menderu, sementara Om Sansan hanya berdiri dengan wajah teduh, menangkis setiap serangan dengan sentuhan ampuh, yang tampak terlalu sederhana untuk melawan kegelapan angkuh. Sartre mungkin akan melihat pertempuran itu sebagai panggung kebebasan. Om Sansan memilih untuk tidak tunduk pada absurditas gelap, sementara Tal Bantal justru menenggelamkan dirinya dalam keterikatan. Di sisi lain, Foucault akan membaca duel ini sebagai pertarungan wacana, bahwa kuasa tidak selalu hadir lewat kekerasan, melainkan lewat siapa yang dipercaya, jampi yang penuh teror, atau sentuhan yang menjanjikan keselamatan. Dan ketika Om Sansan berhasil mematahkan rangkaian mantra, warga sadar yang menang bukan hanya jampi,
melainkan narasi tentang siapa yang dipercaya. Pertarungan itu akhirnya dimenangkan Om Sansan. Talbantal tersungkur, jampi-jampi lenyap gugur, dan para Bauti bebas dari jerat gelap yang ajur. Namun dentuman terakhir dari peristiwa itu justru lebih pahit daripada sorak kemenangan. Mengapa Aratnasun selalu butuh sosok seperti Om Sansan untuk melawan kegelapan? Dan apakah satu tubuh, betapapun sakralnya, bisa terus memikul beban seluruh Aratnasun yang dipenuhi arwah liar? Setiap kali langkah Om Sansan terdengar di jalanan tanah Aratnasun, riuh sambutan pun menyeruak. Wanita berlari sambil merangkulnya. Orang tua mengangguk khidmat seakan sedang menyambut seorang raja tanpa mahkota. Tak ada pesta, tak ada panggung, hanya kegembiraan spontan yang lahir dari rasa aman. Ia tidak pernah datang membawa janji atau imbalan, hanya tangan yang siap menyingkirkan arwah gelap yang bersemayam di tubuh-tubuh malang. Bagi warga, wajah ramah itu lebih berharga daripada 1000 jampi terlarang. Durkheim akan menyebutnya sebagai totem hidup, simbol yang menyatukan komunitas dalam rasa sakral bersama. Kehadiran Om Sansan bukan sekadar pribadi, ia adalah ritus kolektif. Saat warga berkumpul, bersorak, dan percaya bahwa dengan melihatnya saja, mereka terlindungi. Sedangkan Walter Benjamin mungkin akan menatapnya sebagai aura yang tak tergantikan, bukan hanya karena apa yang ia lakukan, tetapi bagaimana ia hadir, yang membuat kerumunan percaya. Sebuah auratisasi yang lahir dari kesakitan dan keyakinan, sekaligus menjadikan Om Sansan bukan lagi milik dirinya, tapi milik warga Aratnasun seluruhnya. Namun ada sesuatu yang getir di balik semua cinta itu. Semakin dicintai, semakin ia terkunci seruntai pada peran yang bukan ia pilih dengan santai. Om Sansan tidak pernah meminta jadi simbol, tetapi dunia yang ketakutan selalu haus akan figur penyelamat yang hiperbol. Dan bukankah itu ironi terbesar? Bahwa kegembiraan yang menyambutnya adalah rantai tak terlihat, yang perlahan mengikatnya lebih kuat daripada arwah gelap yang ia usir dengan maslahat. Di tengah hiruk pikuk Aratnasun, nama Om Sansan bergema sampai ke fraksi Bauti. Dontol Irbibo, sang pemimpin, menyebutnya bukan hanya sekutu, tetapi penopang yang tak tergantikan. Bahkan Habak Bauti biang masalah yang sangat cerewet, ikut menaruh hormat pada sosok yang sanggup menghalau kegelapan tanpa banyak bicara. Cinta itu tidak lahir dari kata-kata indah, melainkan dari peristiwa nyata. Berkali-kali kaum Bauti lolos dari jerat Dark Aratnasun karena kehadiran Om Sansan. Aristoteles akan melihat Om Sansan sebagai manifestasi kebajikan dalam bentuk paling murni. Ia tidak mengejar kehormatan, namun justru kehormatan yang datang kepadanya. Sementara Gramsci mungkin menafsirkan cinta kaum Bauti sebagai hegemoni moral. Om Sansan tidak memerintah dengan paksa, tetapi kehadirannya membangun konsensus, membuat Bauti tunduk tanpa paksaan, hanya dengan rasa kagum. Dua tafsir yang berbeda, namun keduanya menunjukkan bahwa cinta kepada Om Sansan bukanlah ilusi, melainkan politik spiritual yang nyata. Namun, justru disitulah letak anehnya. Ketika seorang pemimpin klan dan seorang pembuat onar bisa bersatu dalam satu rasa hormat, dunia menjadi terasa terlalu mudah percaya pada mitos. Om Sansan tidak meminta dipuja sebagai epos, tapi rasa cinta itu sendiri berubah jadi etos. Dan mitologi selalu memiliki kios, yang pembelinya adalah mereka yang terlalu polos. Konon, kekuatan Om Sansan bukan sekadar bakat turun-temurun. Bisik-bisik di Aratnasun menyebut ia pernah bersentuhan dengan Kadita, penguasa Laut Natales, entitas yang ditakuti Dark Aratnasun dan dihormati warga Aratnasun. Dari pertemuan gaib itulah lahir anugerah yang absurd. Om Sansan hanya butuh sentuhan, bukan jampi-jampi, untuk mengusir arwah gelap. Tangan yang bagi orang lain hanyalah kulit dan daging, bagi Dark Aratnasun berubah jadi cambuk tak kasat mata yang bikin merinding. Warga pun percaya dalam sentuhan itu tersimpan gema laut yang ganjing dan membawa harapan Aratnasun yang runcing. Mircea Eliade mungkin akan menafsirkan mitos ini sebagai hierofani, munculnya yang sakral dalam wujud manusia biasa. Om Sansan dengan wajah ramah dan tangan sederhana menjelma jadi jembatan antara profan dan suci. Sementara Barthes akan mengangguk sambil tersenyum sinis. Cerita Kadita bukanlah fakta, melainkan mitologi modern. Cara warga Aratnasun menenun makna agar absurditas terasa masuk akal. Dua tafsir itu saling bertentangan, namun keduanya membuat Om Sansan berdiri di ruang ambigu antara nyata dan legenda. Dan barangkali itulah yang paling ironis.
Kekuatan Om Sansan bisa jadi nyata dalam senyap, bisa jadi mitos yang meluap, tapi warga memilih percaya tanpa gagap. Sebab dalam dunia yang terus diteror arwah gelap, lebih baik hidup dalam dongeng yang menenangkan daripada larut di dalam kebenaran yang tiarap. Ketika kesurupan massal melanda Aratnasun, jalanan berubah jadi teater jeritan. Puluhan tubuh menari tak terkendali, mulut mengeluarkan suara yang bahkan tidak mirip bahasa. Om Sansan datang, tapi kali itu tangannya gemetar. Terlalu banyak tubuh, terlalu banyak arwah Dark Aratnasun yang meringsek masuk sekaligus. Untuk pertama kalinya, warga melihatnya kewalahan. Namun dari kegelapan malam, muncul sosok yang selama ini dikenal arogan, keras kepala, musuh alami entitas gelap, Sop Otna. Pertemuan itu seperti dua kutub berbeda yang tak pernah diduga akan bersinggungan. Heidegger mungkin akan menafsirkan momen itu sebagai perjumpaan dengan Sein Zum Tode, keberadaan yang sadar pada kematian, namun tetap memilih bertindak. Om Sansan dan Sop Otna berdiri bukan sebagai sekutu alami, tetapi sebagai dua manusia yang menolak menyerah pada kegelapan. Sementara Fanon akan menafsirkan kerjasama mereka sebagai pemberontakan bersama melawan kolonisasi batin. Dark Aratnasun bukan sekadar tempat berkumpulnya arwah, melainkan simbol penjajahan jiwa. Dan dua sosok berbeda latar itu bersatu karena tidak rela hidup mereka dijajah. Sop Otna pernah berkata, lebih baik diasingkan sebagai penjaga daripada hidup, tapi perlahan mengabdi pada Sigit Rendang. Kata-kata itu menggema, bukan hanya di telinga warga, tapi juga di hati Om Sansan. Malam itu, mereka berhasil memulihkan keseimbangan Aratnasun. Namun dentuman terakhirnya justru menyisakan getir, bahkan penyelamat sekalipun butuh penyelamat lain. Maka apa arti heroisme jika ia hanya bertahan ketika harus dibagi? Namun, ada satu tantangan yang membuat warga Aratnasun menahan napas. Kebisingan Geroh. Ia bukan sekadar arwah gentayangan atau entitas gelap dalam belanga, melainkan kegaduhan yang mengoyak telinga, menabur keresahan yang menganga, hingga warga sendiri berubah jadi instrumen kekacauan sebelanga. Di pulau-pulau rumit Aratnasun yang pemarah, suara Geroh menggema seperti genderang perang tanpa arah, menulari manusia untuk saling curiga dan selalu salah kaprah. Om Sansan, yang selama ini hanya menyentuh untuk menenangkan, kini berhadapan dengan musuh yang tidak bisa disentuh. Suara yang menular lebih cepat daripada arwah. Baudrillard mungkin akan melihat fenomena ini sebagai simulakra, kebisingan yang lebih nyata daripada kenyataan. Karena Geroh bukan hanya suara, melainkan atmosfer. Sedangkan Deleuze akan melihat Geroh sebagai rhizom liar, jaringan kegaduhan yang tumbuh ke segala arah, tak bisa ditebang hanya dengan satu sentuhan. Jika tafsir ini benar, maka kekuatan Om Sansan berada di ujung batasnya. Bagaimana menetralkan sesuatu yang tak berwujud, yang menyatu dengan warga itu sendiri? Pertanyaan itu menggantung, menimbulkan kecemasan baru. Apakah sentuhan Om Sansan akan tetap cukup, ataukah ia justru akan tenggelam dalam kebisingan yang merampas nalar? Warga menatapnya dengan doa, seakan jawaban ada pada tangan seorang manusia. Ironinya, barangkali untuk pertama kalinya, Om Sansan tak sedang melawan arwah, melainkan melawan warga Aratnasun itu sendiri. Kehadiran Om Sansan di Aratnasun telah menjadi semacam penyangga yang tak terlihat. Warga tahu, selama ia ada, cengkeraman Dark Aratnasun terasa lebih longgar. Seolah kegelapan segan melintas ketika langkahnya terdengar. Ia adalah jaminan samar, bukan benteng, bukan senjata enteng, tapi lebih mirip doa yang anteng. Di setiap gang, nama Om Sansan dilafalkan dengan cara yang langka. Sama seperti warga menyebut keberuntungan dalam duka, tapi diyakini cukup untuk menunda malapetaka. Habermas mungkin akan menafsirkan posisi Om Sansan sebagai ruang komunikasi yang hidup. Kehadirannya menciptakan konsensus, rasa aman yang tidak bisa dibeli dengan logika atau hukum. Sementara Zizek barangkali menertawakannya sebagai fetisisme ideologis. Om Sansan hanyalah objek yang ditaruh di tengah untuk menenangkan keresahan kolektif, padahal masalah sebenarnya tak pernah selesai. Tafsir berbeda ini justru memperjelas satu hal. Aratnasun menggantungkan harapannya pada satu tubuh fana, menjadikannya simbol sekaligus pengalihan makna. Dan begitulah, Om Sansan menjadi elemen penting bukan karena ia tak tergantikan, melainkan karena warga butuh percaya ada sesuatu yang bisa diandalkan. Ironinya, di balik rasa aman itu, ada keheningan getir. Jika suatu hari ia lenyap, Aratnasun akan kembali telanjang di hadapan kegelapan yang nyap-nyap.
Lalu apa artinya keamanan bila ia hanya berdiri di atas bahu satu orang yang dianggap kedap? Di ujung segala kisah, Om Sansan tetap berdiri sebagai sosok yang tak bisa sepenuhnya dijelaskan. Ia pawang, ia penawar, ia legenda yang lebih banyak hidup di mulut warga daripada dalam dagingnya sendiri. Di setiap malam ketika Aratnasun dicekam bayangan, nama itu menjadi mantra. Bukan sekadar sebutan, melainkan ruang kosong yang diisi harapan. Tapi bukankah ruang kosong adalah jurang yang sama dalamnya dengan kehampaan? Kierkegaard akan menyebut keadaan ini sebagai lompatan iman. Warga Aratnasun meyakini sesuatu yang tak pernah pasti, dan justru dalam ketidakpastian itu, keyakinan mereka menemukan bentuk. Namun kamus akan mencibir, menyebut Om Sansan hanya sebagai Sisyphus baru, terus mengangkat batu keberanian yang akan selalu jatuh kembali ke lembah ketakutan. Ironi ini melingkari Aratnasun seperti kabut yang tak pernah mau bubar. Dan akhirnya, kisah Om Sansan bukanlah tentang kemenangan atau kekalahan, melainkan tentang absurditas yang dipeluk dengan pasrah yang tak berkesudahan. Aratnasun tetap hidup dalam acuan, tetap berdetak di antara kekacauan, bukan karena bebas dari kegelapan, melainkan karena memilih percaya pada satu sosok yang bisa saja lenyap dalam satu lamunan. Mungkin itulah tragedi terbesar, bahwa di balik setiap rasa aman, selalu ada yang mengintai kehampaan dari dalam. Minta kok biar nggak lemes kok. Bios. Nuhun.